Ini adalah karakter Tuhan yang paling jarang dibicarakan, karakter Tuhan yang mungkin paling jarang untuk dikhotbahkan, karena mungkin orang akan ngeri ketika mendengar bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tapi itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru bahwa salah satu karakter Tuhan yang perlu kita tahu adalah bahwa Dia adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, dari awal tahun 2020 ini saya telah memberitakan dalam setiap pelayanan-pelayanan saya bahwa keadaan ke depan tidak akan lebih baik. Maka sekarang di bulan Maret kita sudah melihat bagaimana memang keadaan hari-hari ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik. Virus corona COVID-19 yang kemudian mulai menjangkiti Indonesia, membuat setiap kita kehilangan persekutuan kita dalam ibadah-ibadah kita. Tapi hari ini saya ingin membahas kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di dalam rumah tentang sebuah ibadah yang sejati. Kita mulai dari ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Jadi ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita bukan hanya sekedar Tuhan ingin menyembuhkan kita atau ingin memberikan sebuah mujizat kepada kita, tapi inilah janji Tuhan dalam Ibrani 12 yang harus tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya di bumi saja, melainkan langit juga. Jadi goncangan-goncangan itu akan terjadi dan akan dialami oleh setiap orang. Jadi saudara mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, saudara mau rajin berdoa atau malas berdoa, percayalah bahwa goncangan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini? Ada sebuah karakter Tuhan yang jarang sekali dibahas di dalam persekutuan-persekutuan doa atau dalam pengajaran-pengajaran iman Kristen. Yang sering kali diajarkan karakter Tuhan adalah karakter Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah Maha Penyabar, Tuhan Maha Pengampun dan lain-lain. Tapi hari ini kita mempelajari sebuah karakter Tuhan yang lain, bahwa Alkitab berkata bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Karakter Tuhan yang luar biasa ini adalah api yang menghanguskan. Ini adalah karakter Tuhan yang paling jarang dibicarakan, karakter Tuhan yang mungkin paling jarang untuk dikhotbahkan, karena mungkin orang akan ngeri ketika mendengar bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tapi itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru bahwa salah satu karakter Tuhan yang perlu kita tahu adalah bahwa Dia adalah api yang menghanguskan. Kenapa Dia datang sebagai api yang menghanguskan? Ya, kenapa Dia sebagai Allah yang menghanguskan kehidupan setiap kita? Karena Dia punya tujuan untuk memurnikan kehidupan setiap kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan punya kepentingan dalam kehidupan saudara. Dan apakah kepentingan itu? Kepentingan itu adalah Tuhan ingin memurnikan apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara bangun selama ini terbuat dari apa?
Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rambut kering, atau jerami. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab membagi ada dua kelompok orang yang kemudian membangun dasar imannya di atas dasar emas, perak, batu permata. Dan yang kedua adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak Alkitab berkata pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Jadi Alkitab dalam Korintus ini, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini kemudian menjelaskan kepada kita sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi maksud karakter Tuhan kita sebagai api adalah Dia datang kepada kita untuk memurnikan kehidupan setiap kita, supaya saudara dan saya kemudian kita tahu bahwa yang di dalam kita ini emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput jerami, atau bahan-bahan yang kering yang mudah terbakar lainnya. Alkitab katakan begini, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang kita alami hari-hari ini bukan hanya sekedar virus, tapi saudara harus mengerti bahwa Tuhan sedang ingin memurnikan kehidupan setiap kita, supaya Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan hari-hari ini, apa yang kita lakukan hari-hari ini, itu terbuat dari apa. Ingat saudara bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan, supaya kita semakin murni di dalam Tuhan? Alkitab katakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, demikianlah firman Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sadarkah saudara bahwa di dalam kehidupan saudara ada pemerintahan Tuhan, ada the kingdom of God, ada kerajaan Allah, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau di dalam kehidupan saudara, saudara punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka Alkitab katakan begini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi bagaimana caranya saudara-saudara kita bisa membangun apa yang ada di dalam kita ini terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Bukan apa yang ada di dalam kita ini adalah bahan-bahan yang kemudian tidak tahan oleh api, tidak teruji dengan baik. Bagaimana caranya supaya apa yang kita bangun selama ini benar-benar tahan uji, tahan mental, tahan panas, tahan dihanguskan. Caranya adalah Alkitab dengan jelas katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan bukan hanya sekedar ritual agama. Kalau kita mempelajari Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, ada 3 kata ibadah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah latreo. Latreo adalah ibadah melayani, di mana kita punya hubungan dengan Tuhan, ibadah-ibadah ritual kita yang kita kerjakan setiap hari Minggu 2 jam di dalam gereja. Kita memuji menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan doa berkat dan lain-lain. Itu adalah ibadah latreo. Nah, yang Tuhan inginkan supaya bukan cuman kita memiliki ibadah latreo, ibadah persekutuan di gereja. Karena kalau cuma sekedar kita ibadah persekutuan di gereja, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa hari ini kita semua di lockdown.
Artinya kita harus tinggal di rumah, kita nggak boleh pergi ke gereja, ya kan? Pemerintah kita sudah memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan hendaklah beribadah di rumah-rumah. Maka kalau kita mau fokuskan kekristenan kita hanya kebaktian latreo, maka habislah kita. Apakah ibadah latreo tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ibadah latreo berkenan juga di hadapan Tuhan. Tapi bukan cuma itu yang Tuhan inginkan. Ibadah yang kedua di dalam perjanjian baru dipakai kata treskea. Treskea itu adalah ibadah di mana kita mengunjungi janda-janda miskin, mengunjungi anak-anak yatim piatu, dan kita memberikan apa yang kita punya kepada mereka, kita berbagi kepada mereka. Itu merupakan sebuah ibadah bagi Tuhan, ibadah yang treskea. Jadi hari ini kita belajar ada dua kata ibadah. Yang pertama adalah latreo, yang kedua adalah treskea. Nah, apakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang Tuhan mau supaya saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan, supaya ketika api yang menghanguskan itu datang, kita semakin dimurnikan. Apa yang ada di dalam kita adalah emas, perak, dan batu permata. Ibadah yang ketiga dalam perjanjian baru dipakai kata eusebia. Apakah eusebia? Eusebia, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ibadah yang Tuhan mau supaya kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab katakan seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhilah segala sesuatu yang berbau desas-desus. Jauhilah segala sesuatu yang tahayul. Latihlah dirimu beribadah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mempelajari Alkitab dalam teks bahasa Inggris, kata latihlah dirimu beribadah, saya kasih versi American Standard, demikianlah firman Tuhan, and exercise thyself unto godliness. Artinya apa? Artinya kita harus melatih kehidupan kita supaya kita semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan artinya di dalam kehidupan kita itu ada kualitas Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kehidupan itu kita perlu latih. Nah, kata latih dalam Alkitab, dalam Alkitab versi bahasa Yunani dalam perjanjian baru dipakai kata gymnazo. Artinya seperti orang yang latihan di gym supaya badannya menjadi sehat. Jadi supaya saudara bisa berkarakter seperti Kristus, saudara punya kualitas Tuhan dalam kehidupan saudara. Nggak bisa bahwa ibadah saudara itu nggak boleh hanya terpenjara cuman 1 kali 1 hari Minggu. Artinya apa? Artinya begini, setiap hari dalam kehidupan setiap kita, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, itu adalah ibadah kita yang sejati, di mana kita berlatih supaya semakin hari karakter Kristus muncul dalam kehidupan setiap kita. Supaya begini Bapak Ibu, bahwa goncangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, penderitaan boleh terjadi, virus corona boleh mewabah di Indonesia, tapi yang di dalam kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada emas, perak, dan batu permata yang kemudian begini, apapun boleh terjadi di luar kita, tapi kekuatan kita bukan berasal dari apa yang ada di luar kita. Kekuatan kita itu berasal dari apa yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, latihlah diri saudara beribadah. Milikilah ibadah yang sejati, ibadah yang bukan hanya sekedar terpatri di hari Minggu, tapi latihlah ibadah saudara di setiap sisi kehidupan saudara, sehingga goncangan mau datang dari berbagai macam sisi dalam kehidupan saudara, percayalah saudara dan saya, kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Haleluya.